Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bersaksi. Saudara, ada sebuah pujian yang liriknya demikian. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saudara, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan merupakan suatu tindakan yang perlu kita pertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama manusia. Dan itulah bagian dari kesaksian hidup orang percaya. Saudara, kata saksikan di dalam pujian yang baru saja saya nyanyikan, itu bukan hanya menunjuk kepada melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, tetapi juga kata saksikan itu menunjuk kepada memberitakan, mewartakan, menceritakan segala kebaikan dan juga kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita dan juga banyak lagi orang di luar sana. Saudara, hal itu juga yang dilakukan oleh perempuan Samaria yang dicatat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Di sana dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, maka kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan perempuan Samaria itu. Dulunya, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria itu bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa. Bahkan kehidupan perempuan Samaria itu tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan jauh dari baik dalam pandangan manusia. Jangankan untuk bersaksi, untuk keluar dan juga untuk bertemu dengan masyarakat secara umum, secara normal saja, dia tidak berani. Ada cacat di dalam kehidupan perempuan Samaria itu, yaitu karena dosa. Saudara, kebutuhan yang paling besar dari perempuan Samaria itu terletak di dalam hatinya. Dan itulah yang menjadi sasaran dari Tuhan Yesus. Yesus ingin agar perempuan Samaria itu menyadari perlunya untuk memenuhi akan kebutuhan kerohaniannya. Allah mencari orang yang mau mencari dia dengan segenap hati dan yang mau melayani dia secara mutlak. Yesus ingin wanita itu, perempuan Samaria itu percaya kepadanya dan mengalami kehidupan yang baru. Dan itu sungguh terjadi ketika perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus. Sukacita dan kehidupan yang baru di dalam Yesus itulah yang menolong dan memampukan perempuan Samaria itu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, ketika kita mengatakan percaya kepada Yesus, kita harus tahu dan memahami bahwa percaya itu berarti kita tidak meragukan Dia. Percaya itu berarti kita berpengharapan di dalam Yesus. Percaya itu berarti kita tidak membanding-bandingkan kesulitan dan pergumulan kita dengan orang lain. Karena Tuhan memiliki rancangan dan juga pembentukan yang berbeda-beda kepada tiap anak-anaknya. Namun di dalam rancangan yang berbeda dari tiap-tiap anak-anaknya, Tuhan memiliki satu tujuan bagi setiap umatnya, yaitu supaya kita memuliakan nama Tuhan. Sebagai perwujudan dari buah roh yang tinggal di dalam hati kita, ketika kita mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di rumah, di tempat kita kerja, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkup pelayanan kita, atau dimanapun saja kita berada. Saudara, kita bisa bersaksi tentang kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Dan bagaimana kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa bersaksi tentang sukacita. Sukacita untuk terus berjuang di dalam kehidupan ini. Walau hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Sukacita karena kita belajar untuk mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita bisa bersaksi tentang damai sejahtera di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang berat di masa pandemi yang tidak berkesudahan ini. Ada damai sejahtera yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan orang percaya. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Sehingga dengan damai sejahtera dari Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita bisa bersaksi tentang kesabaran dalam pembentukan Tuhan. Kita bersaksi tentang kemurahan untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa bersaksi tentang kesetiaan mengikut Tuhan, kesetiaan terhadap pasangan. Kita bisa bersaksi tentang kelemah lembutan. Kita bersaksi tentang penguasaan diri. Saudara, mari kita menjadi umat Tuhan yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan terus berdoa meminta hikmat dari Allah Roh Kudus bagaimana kita bersaksi. Supaya kesaksian kita adalah sebuah kesaksian yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Selamat bersaksi dan selamat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan dan memberkati setiap kita. Amin.